tayangan ini saya ingin memberikan contoh sebetulnya bahwa sekalipun Islam dan Kristen menggunakan banyak ungkapan yang sama, tapi tentu pemaknaannya berbeda. Tidak berarti kalau orang Kristen menggunakan kata Allah berarti konsepnya sama dengan Islam. Ya sama kalau kita di Indonesia mengenal Tuhan. Apa Tuhan dalam konsep Islam sama dengan Tuhan dalam konsep Hindu? Kan tidak. Tetapi sebetulnya Tuhan yang menciptakan alam semesta, langit, bumi, laut, dan seisinya, itu adalah Tuhan yang satu saja. Baik itu dipahami secara berbeda-beda oleh umatnya, Tuhan tidak akan bertambah dengan bertambahnya pemahaman itu. Makanya kadang-kadang orang belajar agama itu yang lengkap lah Mas. Jangan hanya melulu pada teologinya sendiri, bahasanya sendiri. Nah, kita kembali kepada sebuah pertanyaan yang paling hakiki saya rasa. Apakah betul Allah yang disembah oleh umat muslim dan juga umat Kristiani adalah Allah yang sama? Apakah betul bahwa Allah yang diajarkan oleh Al-Quran maupun Allah yang diajarkan oleh Alkitab adalah Allah yang sama? Nah, oleh karena itu saya mengajak setiap kita untuk melakukan sebuah pendekatan sederhana sebagai dasar nalar kita untuk menelaah hal ini. Teman-teman, saya mau mulai dengan dua premis. Premis pertama adalah Allah itu ada dan Allah itu esa. Saya kira kedua agama, yakni Islam maupun Kristen, mengakui hal yang sama. Kedua, Allah itu berpribadi dan dia secara konsisten menyatakan dirinya tanpa berkontradiksi satu sama yang lain. Dari dasar dua premis inilah kita akan melakukan sebuah pendekatan. Apakah Allah yang disembah oleh orang Kristen maupun oleh orang Muslim adalah Allah yang sama? Pertama, di dalam Islam, Allah digambarkan sebagai Allah yang unitas. Maksudnya adalah Allah itu esa, Allah itu hanya satu pribadi, dan di dalam agama Islam disebut sebagai tauhid, yakni keesaan atau Allah yang hanya satu. Sedangkan kekristenan mengenal sebuah istilah yakni trinitas, atau mungkin seringkali kita akrab mendengar kata Tritunggal. Allah itu esa, Allah itu tiga pribadi. Nah teman-teman, perlu diakui bahwa hal ini adalah sesuatu yang cukup kompleks. Karena itu kita akan bahas mengenai Allah Trinitas di dalam video yang lain. Yang kedua, Quran dengan gamblang sekali menjelaskan tentang pribadi Allah. Di dalam surah 112 ayat yang ketiga, yakni surah Al-Ikhlas, di situ dikatakan Dia Allah, Dia tidak beranak dan juga tidak diperanakan. Konteks dari surah ini adalah jawaban sang Nabi terhadap orang-orang dari agama Kristen, bahkan dikatakan Yahudi juga, yang mempertanyakan tentang pribadi Allah, tentang ketuhanan Yesus. Dengan kata lain, Islam menyangkal akan adanya Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan Bang Bonar dengan slide-nya. Saya izin share ya, mohon izin kepada teman-teman. Saya ngomong apa adanya tentang materi ini. Udah muncul Bang, tapi saya pakai Microsoft. Siap, sudah. Oke, jadi ini topiknya tentang Tuhan ya. Tuhan di Kristen dan Tuhan di Islam ya. Dan saya mohon maaf apa yang akan saya sampaikan ini mungkin menyakiti hati, tapi inilah yang saya pahami ya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhannya Nabi Isa, Tuhannya kami Muslim, itu memang beda dengan Tuhannya Kristen ya. Bahkan Tuhannya dari sesama Kristen pun beda-beda ya. Jadi teman-teman Kristen mohon untuk refleksi terhadap persengketaan antara Trinitas dengan Oneness. Kalian tuh punya Tuhan yang beda-beda, maka ambil kesepakatan dulu ya. Buktinya apa? Tuhannya Pak Pendeta HTD atau HDT itu beda dengan Tuhannya Pak Pendeta Eslasoro ya. Dan Tuhannya Pak HTD dan Pak Eslasoro itu beda juga dengan Tuhannya Abang Samuel Sehan yang Oneness ya. Jadi bagi Pak HTD Tuhannya tinggal satu, yaitu hanya Yesus Bapa udah masa lalu. Lalu kemudian kalau Pak Pendeta Eslasoro itu Tuhannya masih ada tiga pribadi Tuhan yang berbeda tapi sama-sama Tuhan. Dan kemudian Tuhannya Bang Samuel itu tinggal satu, yaitu satu pribadi yang bertopeng atau dalam tiga mode ya, itu Oneness ya.
Dan Yesus sendiri menolak jadi God dengan berkata, pengutus Yesus itu adalah satu-satunya God Allah yang benar, Yohanes 17:3, Tuhan atau Lord yang Esa, Markus 12:29, God-nya Yesus dan God-mu di Yohanes 20:17, Tuhan langit dan bumi di Matius 11:25. Jadi Yesus itu punya Tuhan, yaitu Tuhan langit dan bumi. Jadi dari sini tarik kesimpulan, Tuhannya Kristen itu beda-beda dan Tuhannya Yesus pun beda dengan Tuhannya Kristen itu. Lalu kemudian di Bible kita bisa dapat ya bahwa Yesus yang Lord itu pernah mati. Yesus yang disebut sebagai Tuhan Lord itu pernah mati yang akan dibangkitkan oleh God. Jadi ada dua pribadi, satunya mati, satunya itu membangkitkan gitu. Nah, Theos, ini mohon maaf saya mulai pakai kata Theos karena ini agak merepotkan ya. Theos yang dinista oleh Kristen di Bible itu memang bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Yang pertama, Theos itu jadi sama seperti iblis, yaitu ingin membunuh Yesus di Yohanes 8:44. Kenapa kok ingin membunuh Yesus? Sebagai karya kasih dari Theos, Yohanes 3:16. Karena begitu besar kasih Allah, maka kemudian Theos itu mengirim anaknya untuk disalibkan, untuk dibunuh gitu. Terus kemudian Theos itu jadi bodoh di 1 Korintus 1:25. Terus kemudian berikutnya Theos itu ikut menipu demi membunuh Yesus sebagai karya kasih Theos. Dan kemudian supaya lebih logis bahwa ada ada tiga pribadi, satunya pernah mati dan kemudian satunya membangkitkan, maka Theos itu memang seharusnya jadi tiga pribadi Theos yang beda, tapi sama-sama Theos. Nah, maksud pribadi adalah mereka memiliki free will atau kehendaknya sendiri-sendiri gitu. Nah, kami berharap ya, teman-teman Muslim ini sangat berharap penistaan pada Allah, pada kami, dan pemurtatan akan menjadi sulit jika Kristen itu sepakat dengan teman-teman pengagum Yahweh mengganti kata Allah dengan kata lainnya, mungkin diganti dengan kata Theos saja, sesuai dengan aslinya gitu, supaya lebih enak gitulah. Dan saya kira juga Israel atau Yahudi akan sangat senang jika orang-orang Kristen tidak memakai sosok dan nama Yahweh di Bible-nya agar tidak dinista oleh Kristen itu. Nah, selanjutnya pertanyaan berikutnya adalah teman-teman Islam seringkali menuduh bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan lokal ya. Jadi gini, menurut teman-teman Kristen, saya bertanya nih, menurut teman-teman Kristen, siapakah Allah, Tuhan negeri Mekah, atau Tuhan pemilik Ka'bah yang dinistakan oleh oleh umat Kristen, hanya karena menggagalkan karya iblis dan orang-orang jahat, yaitu rencana pembunuhan Yesus itu. Jadi, siapakah Tuhan negeri Mekah, atau Tuhan pemilik Ka'bah yang kemudian kalian benci, ya sangat kalian benci, hanya karena Allah itu menggagalkan rencana pembunuhan Yesus ya. Kita teruskan, siapakah Tuhannya Yesus yang dinistakan oleh Umpris ya, dengan mengimani Tuhan membunuh Tuhan yang diajarkan Saulus itu gitu. Dan kemudian berikutnya, siapakah Allah, Tuhan negeri Mekah dan pemilik Ka'bah yang merupakan Tuhan seluruh alam semesta itu, pemilik hari pembalasan, pemilik langit dan bumi, pemilik arsy, disembah di langit dan disembah di bumi, menguasai timur dan barat dan apa yang ada di antara keduanya. Tuhan timur dan barat, tidak ada Tuhan selain Dia. Tuhannya Nabi Isa, yaitu pengutus Nabi Isa dan pencipta Nabi Isa gitu. Nabi Isa ini adalah nabi yang kemudian seringkali disamakan dengan Yesus pada saat teman-teman Kristen itu ingin memurtadkan kami umat Muslim ini gitu. Sehingga kemudian kesimpulan sekali lagi, kalau ingin menyamakan Tuhannya Kristen dengan Tuhannya Nabi Isa di Quran, tolong disamakan dulu beberapa pandangan di Kristen. Samakan dulu, wahai teman-teman Kristen, mari kita samakan Tuhannya kita, lalu kemudian nanti estafet naik kelas, mari kita samakan Tuhannya kita dengan Tuhannya Yesus, lalu kemudian naik kelas lagi, mari kita samakan Tuhannya Nabi Isa Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Yahudi, naik kelas lagi, mari kita samakan Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Nabi Isa. Saya kira demikian Bang, terima kasih. Oke. Terima kasih Abang Bonar.